Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Baiklah Ibu Bapa, Saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu turunnya Roh Kudus. Namun lebih dahulu kita mau saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada minggu ini, minggu turunnya Roh Kudus, dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26 sampai 30, demikian bunyinya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita adalah bersama menghadapi bencana. Bersama pasti kita bisa. Together we can. Perkataan ini begitu powerful, bukan? Untuk menghadapi segala kesusahan dan kesulitan manusia. Apalagi di masa COVID ini. Kita sangat membutuhkan kebersamaan menghadapinya agar mampu mengatasi permasalahan yang ada itu. Tidak sedikit biaya untuk penanggulangan masalah COVID-19, baik untuk individu, keluarga, gereja, dan masyarakat. Tidak sedikit yang menjadi korban, baik kematian, baik masalah ekonomi. Namun pada sisi yang lain, bagaimana kita menghadapinya? Pertama, memang kita harus melakukan kedisiplinan
yakni 3M, paling sedikitnya mencuci tangan rajin, memakai masker, dan mengatur jarak. Lalu bukan hanya sampai di situ, kita diwajibkan untuk meningkatkan daya imun serta makanan yang bergizi. Kita melakukan ini semua adalah dengan kewajiban dan sudah spontanitas kita lakukan itu. Karena kita sudah memasuki masa yang disebut new normal life. Artinya apa saudara-saudaraku? Yakni cara hidup kita sudah berubah, tidak lagi seperti yang dulu. Kita harus menyesuaikan situasi yang terjadi, berdampingan dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Hal ini sudah beredar di dunia dan ada di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita berada. Pada saat-saat ini, pandemi COVID-19 sangat merajalela di daerah Sumatera Utara, secara khususnya di daerah Tapanuli Utara, yakni di Garuga. Tentu kita prihatin mendengarkan informasi ini. Tentu kita bertanya-tanya bagaimanakah kehidupan mereka. Apa yang bisa kita lakukan secara gerakan bersama-sama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap bencana hendaklah disikapi dengan bersama, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Antiokhia merupakan pusat dari kekristenan dalam separuh bagian kitab Kisah Para Rasul dan terus menjadi salah satu kota terpenting kekristenan di dalam abad-abad awal perkembangan gereja. Antiokhia menjadi tempat begitu penting karena dia menjadi tempat pertama orang percaya yang disebut Kristen. Inilah tempat di mana kekristenan yang masih bayi bertumbuh, subur, dan menyebar kemana-mana. Kita bisa saksikan pada ayat 26 mengatakan bahwa di Antiokhia inilah kelompok orang percaya itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bahkan pada ayat 27 Antiokhia telah menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang percaya di Yerusalem. Karena terjadi penganiayaan, Antiokhia juga sebagai tempat menampung orang-orang percaya dari berbagai ras dan bangsa. Demikian juga jemaat Antiokhia adalah yang murah hati. Mereka mengumpulkan bantuan dan diberikan kepada mereka yang sedang kelaparan karena penderitaan di Yerusalem dan Yudea. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan ini ada beberapa yang perlu kita renungkan, yakni yang pertama, karya Tuhan yang membangkitkan gereja di Antiokhia dengan menggunakan orang-orang biasa, bukan seperti Petrus. Namun dalam jemaat itu tetap bertumbuh dengan pesat dan berkembang hingga menjadi besar. Hal ini bisa terjadi karena kuasa Tuhan, yakni peranan Roh Kudus dalam diri orang percaya untuk memberitakan Injil dan saling melayani satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perlunya kerendahan hati, konsisten, kerelaan menolong, kerelaan berelasi, dan mengutamakan orang lain untuk membuat adanya persekutuan yang sehati di dalam gereja. Tentunya gereja yang ada di mana-mana bisa melihat akan percontohan jemaat di Antiokhia ini. Mereka betul-betul berjalan bersama-sama, topang menopang untuk tampil memberitakan Injil lewat praktek kehidupan sehari-hari
peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang kedua, membentuk persekutuan orang Kristen sebagai gereja Kristen yang sejati. Sebagai persekutuan di Antiokhia terdiri dari orang-orang Yahudi dan bangsa lain, artinya Antiokhia menjadi tempat kekristenan mula-mula yang plural. Di sini dapat kita perhatikan bahwa Antiokhia terbuka terhadap orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa membukakan ruang untuk orang-orang lain dalam kehidupan kita dan akhirnya mereka percaya? Yang ketiga, Antiokhia adalah contoh bagi umat Kristen di Indonesia. Tentu gereja tidak boleh dibatasi oleh suku, ras, kebangsaan. Semakin beragam latar belakang orang dalam sebuah gereja akan membuat gereja itu menjadi berkat yang sangat besar bagi banyak orang. Dan yang terakhir, saudara-saudariku, minggu ini kita merayakan turunnya Roh Kudus dan kita mengadakan tukar mimbar ekumene dari PGI. Kiranya mengingatkan kita semua untuk terbuka satu dengan yang lain agar pemberitaan Injil dapat dilakukan bersama-sama untuk lebih memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah permukaan dunia ini. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah global. Salah satu contoh bencana alam yang menimpa kehidupan umat. Marilah saudaraku, dengan kita memperingati turunnya Roh Kudus, semakin kita bersatu untuk menolong penderitaan orang lain akibat bencana, agar mereka juga dapat hidup sebagaimana mestinya. Kiranya dengan kita bersama, pastilah kita bisa. Kita sing-singkan dari kehidupan kita yang individualis, tapi kita membuka diri bagi orang lain untuk hidup bergandengan tangan dengan kita, sehingga kita bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Marilah kita berdoa. Di saat hening ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah berfirman kepada kami pada suasana kami merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu agar hidup kami dapat mendengarkan suara-Mu, dapat melakukan kehendak-Mu. Saat firman-Mu telah kami dengar, mengajak kami semua untuk bersama-sama topang menopang kepada orang-orang yang sedang susah pada saat ini. Tuhan, kami berseru padamu, berikan kami Roh-Mu yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk menolong saudara-saudara kami yang menghadapi bencana. Berikan kami rezeki Tuhan dan keterbukaan untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kabar baik kepada mereka. Apa yang Tuhan berikan kepada kami, bukalah hati kami Tuhan untuk memberikan kembali kepada sesama kami yang membutuhkannya. Apalagi di suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan, di tengah dunia ini yang semakin hari semakin membuat susah kehidupan kami. Namun kami harus bergerak, harus beraktivitas agar kami dapat menjalani kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, kasihani kami, selamatkan hidup kami, jauhkan kami daripada mara bahaya. Kendati pun di tengah-tengah kehidupan ini, tidak kami pungkiri bahwa ada yang mengganggu kami, yaitu pandemi COVID-19 ini. Namun kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, kiranya Engkau menjagai kami. Kami berdoa saat ini kepada saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19 dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan, selamatkan mereka. Lindungi mereka Tuhan, beri mereka pengharapan, dan berikan hikmat, kesabaran bagi para tim medis untuk mengobati mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka semuanya. Ya Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami memasuki pada minggu ini. Biarlah Roh Tuhan ada pada kami, sehingga kami dilayakkan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.